Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai epigenetik. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang, antaranya saya sendiri Megawati Soekarno Putri sebagai presentator, Evi Novita Rizky, Owen Henry Tandi Arang, Sam Tandi Payung, Grace Prilia, Yesti Silamba, dan Cindy Egawati. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian epigenetik, faktor-faktor yang mempengaruhi epigenetik, manfaat, serta mekanisme kerja epigenetik. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu pengertian epigenetik. Apa sih itu epigenetik? Epigenetik adalah sebuah studi yang mempelajari tentang perubahan aktivitas suatu gen yang bukan disebabkan oleh perubahan pada sekuens DNA atau perubahan fenotip tanpa genotip. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi epigenetik? Untuk faktor-faktornya ada 2, diantaranya nutrisi dan parenting. Yang pertama, nutrisi. Untuk seseorang yang kekurangan atau kelebihan makanan selama masa kanak-kanak, seseorang dapat membuat perubahan epigenetik yang mengakibatkan diabetes. Yang kedua yaitu parenting. Pada bidang ini terus menjelaskan pentingnya pengasuhan bagi kesehatan mental. Selanjutnya, manfaat epigenetik. Yang pertama, memanipulasi menjadi target terapi bagi kasus-kasus yang melibatkan mekanisme epigenetik. Yang kedua, epigenetik ini juga sangat bermanfaat dalam rekayasa genetika untuk mengkombinasikan DNA agar menghasilkan sifat-sifat yang unggul. Poin selanjutnya yaitu mekanisme epigenetik. Nah, untuk mekanisme epigenetik ini terbagi atas 3. Yang pertama, metilasi DNA, modifikasi histon, dan pengaturan RNA melalui non-coding. Nah, yang pertama, metilasi DNA. Metilasi DNA itu sendiri merupakan peristiwa di mana terjadi penambahan gugus metil pada ujung 5 sitosin. Pada proses metilasi ini sangat berkaitan dengan aktivasi dan inaktivasi suatu gen. Metilasi DNA juga berperan penting dalam pengaturan ekspresi suatu gen pada jaringan spesifik, imprinting genom, dan inaktivasi kromosom X. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada slide PPT. Di sini terdapat 2 DNA, diantaranya DNA off dan DNA on. Untuk DNA off ini terdapat pada metilasi, sedangkan untuk DNA on terdapat di metilasi. Nah, untuk metilasi DNA. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu CPG island bagian promotor gen mengalami metilasi, sehingga terjadi penekanan ekspresi suatu gen, atau biasa disebut dengan DNA off. Nah, untuk DNA off itu sendiri adalah DNA yang tidak membutuhkan energi ketika bekerja, sehingga DNA off yang mengalami metilasi bukan yang melakukan metilasi. Selanjutnya dimetilasi. Untuk dimetilasi ini, enzim penghapus metilasi atau biasa disebut dengan eraser mengalami modifikasi dan menghapus gugus metil dari DNA, sehingga terjadi demetilasi DNA. Nah, demetilasi DNA ini gen menjadi aktif atau biasa disebut dengan turn on atau DNA on. Nah, untuk DNA on adalah DNA yang membutuhkan energi, sehingga DNA on yang mengalami penghapusan metilasi karena membutuhkan energi. Nah, ada beberapa enzim untuk mempertahankan pola metilasi DNA. Di antaranya ada 3, DNMT1, DNMT3A, dan DNMT3B, di mana kepanjangan dari DNMT itu adalah DNA metil transferase.
Nah, untuk DNMT1 bekerja dengan cara mempertahankan pola metilasi DNA yang standar. Untuk DNMT3A mempertahankan pola, dan untuk DNMT3B metilasi DNA yang baru. Nah, selanjutnya untuk mekanisme epigenetik yang kedua itu modifikasi histon. Ada berbagai macam modifikasi yang dapat terjadi pada histon, di antaranya asetilasi dan fosforilasi. Nah, untuk asetilasi pada histon dikatalis oleh HAT yang menguraikan struktur kromosom yang padat, sehingga kode pada rantai DNA dapat ditranskripsikan. Berbanding terbalik dengan deasetilasi, untuk deasetilasi ini dikatalis oleh HDA, yaitu memadatkan kromosom kembali, sehingga DNA yang terikat pada wilayah histon tidak dapat ditranskripsikan. Nah, untuk yang kedua yaitu fosforilasi. Untuk fosforilasi ini bekerja dengan cara mengaktifkan atau menonaktifkan banyak enzim protein, sehingga dapat menyebabkan atau menghambat mekanisme kerja penyakit seperti kanker dan diabetes. Nah, untuk mekanisme kerja yang terakhir yaitu RNA non-coding. Untuk RNA non-coding adalah suatu molekul RNA yang fungsional yang ditranskripsikan oleh DNA, namun tidak ditranslasikan menjadi protein. Untuk non-coding RNA ini terdiri dari mirna, sirna, pirna, dan LNC RNA. Nah, untuk RNA non-coding ini berperan dalam meregulasi ekspresi suatu gen pada proses transkripsi dan post-transkripsi. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari mirna, pirna, sirna, dan LNC RNA itu sendiri? Yang pertama yaitu mirna, atau biasa disebut dengan mikroRNA. Di mana fungsi dari mikroRNA itu sebagai regulator negatif bagi suatu gen. Biasanya ditemukan di dalam semua sel eukariotik. Yang selanjutnya itu short interfering RNA atau sirna, di mana sirna ini yang memediasi pembelahan urutan spesifik mirna atau mikroRNA yang baru lahir. Selanjutnya PIWI interacting RNA atau pirna. Pirna ini melindungi germline dari penjajah genom. Dan yang terakhir LNC RNA atau long non-coding RNA itu yang panjangnya lebih dari 200 nukleotida. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai materi epigenetik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.